Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya dan pasukan sedang menuju Polda Metro Jaya dan kita sudah sampai hampir Semanggi ya, ini sudah Jalan Gatot Subroto. Dan hari ini kita tahu adalah pemeriksaan RRT Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianifar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma dalam kasus yang sering orang sebut sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Dan Sobat Era sekalian, kita tidak tahu apakah akan banyak tokoh yang hadir membersamai, tetapi pengumuman tentang ini sudah disebar di mana-mana. Dan dalam bahasa Faisal Assegaf, setelah pertemuan kemarin, kita menyebutnya sebagai momentum solidaritas. Jadi menunjukkan bahwa kita peduli dengan kasus ini, terutama potensi untuk kriminalisasi, dan lebih dari itu adalah bagaimana dengan masa depan demokrasi Indonesia. Kita tidak ingin kemudian demokrasi kita mundur, regresif, dan bahkan kita menuju kepada negara yang otoritarian kembali. Jadi pertama-tama kita apel kepada Presiden Prabowo agar menjaga demokrasi. Inti dari demokrasi itu, Sobat RH sekalian, adalah kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapatnya. Jadi demokrasi tanpa kebebasan menyatakan pendapat itu namanya bukan demokrasi. Nah, menyatakan pendapat tentu ada batas-batasnya. Tapi batas-batas itu bukanlah sebagaimana dalam kasus yang mendera RRT hari ini. Karena statement mereka mengatakan ijazah Jokowi palsu, itu adalah sebuah statement yang merupakan ranah kebebasan berpendapat, tetapi juga didasarkan kepada fakta dan data. Jadi bukan asal bicara saja sebagaimana debat-debat di televisi yang sering kita lihat. Bahkan mereka sudah membukukan ini dalam buku Jokowi's White Paper ya. Silakan kalau mau membelinya, masih ada, dan saya diamanatkan juga untuk terus mempromosikannya. Dan itu adalah pertanggungjawaban akademik mereka. Mereka bukan orang sembarangan. Roy Suryo pemegang gelar doktor S3, demikian juga Rismon pemegang gelar S3 juga, dan T. Fauzia Tiasuma walaupun masih kandidat doktor tetapi hampir doktor di dua tempat yang berbeda dengan disiplin ilmu yang sangat berjauhan. Satu kedokteran, dan kedua adalah ilmu politik. Jadi saudara sekalian, kita tidak ingin bangsa ini memenjarakan orang-orang yang produktif berpikir secara intelektual. Jangan dilihat bahwa yang namanya produktif itu hanya sekedar pekerjaan fisik yang menghasilkan uang. Tetapi produktif itu salah satunya adalah ada produk-produk intelektual yang dihasilkan baik secara lisan maupun tulisan. Karena itu tidak seharusnya direpresi ya. Kita sedang menuju Polda Metro Jaya dan sudah mulai macet jalan. Saya tidak tahu apakah ini imbas dari rekayasa lalu lintas atau memang hal yang biasa di pagi hari seperti ini. Ini jangan lupa, ini hari Kamis, besok akhir pekan kerja, dan kemudian kita akan lihat bagaimana hari-hari selanjutnya. Ada concern yang luar biasa sebenarnya bagi kita semua adalah, pertama, para tersangka hari ini yang diperiksa adalah RRT, dan kelihatannya mereka memang yang paling diincar. Itu jangan sampai ditahan. Karena saya mengatakan jangankan ditahan, dijadikan tersangka saja sudah tidak pantas. Jangankan dijadikan tersangka, kasus ini diangkat untuk diproses secara hukum juga tidak pantas. Jadi dalam beberapa kesempatan kemarin ketika deklarasi perlawanan, saya mengatakan ini harusnya selesai di aras konstitusi. Ya, the 1945 Constitution selesai.
Karena konstitusi menjamin yang namanya constitutional right, termasuk hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kemudian kalau dikatakan, wah kebebasan atau hak asasi juga ada batas. Yes, ada batasnya. Tetapi batas tersebut bukanlah batas yang tidak jelas. Batas yang seperti karet, terserah penegakan hukumnya atau penegak hukumnya. Enggak begitu. Batas itu adalah batas-batas yang jelas. Misalnya mengganggu ketertiban umum. Fact, jelas. Jangan yang namanya kerusuhan itu kerusuhan di media sosial. Nggak ada. MK sudah mengatakan bahwa yang namanya kerusuhan dalam konteks pasal penghasutan itu ya kerusuhan yang sifatnya faktual, bukan kerusuhan yang cuma diargumentasikan di ruang media-media sosial. Pembatasan bisa juga menghormati hak orang lain, misalnya suku, agama, kaum disabilitas dan lain sebagainya. Tapi ini tidak, ini menyangkut mantan presiden yang beyond dari itu semua. Mantan presiden yang seharusnya bisa dikritisize baik ketika menjadi presiden maupun setelah pensiun, karena kita bicara tentang yang namanya pertanggungjawaban atau responsibility, baik sebagai presiden maupun responsibility sebagai warga negara. Jadi kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, tentu harus ada proses hukumnya. Saya tidak mengatakan harus dipenjara, harus sanksi dan lain sebagainya, tapi harus diproses. Nah, dalam hal ini masyarakat mempermasalahkan soal ijazahnya, ya, soal ijazahnya. Jadi aneh sekali kemudian mempermasalahkan ijazah dijawab dengan pengaduan ke Polda Metro Jaya, kemudian dilaporkanlah sebuah fenomena, katanya tidak melaporkan orang, tiba-tiba diproses, di-entertain, dan kemudian hari ini dan besok-besok itu akan ada 8 orang yang akan diperiksa sebagai tersangka. Hari ini baru RRT, pasti para penegak hukum sedang melakukan rekayasa apapun dalam pengertian untuk menjaga kamtipmasnya. Itu tugas mereka, it's okay. Tetapi yang jelas adalah concern kita adalah tegaknya demokrasi. Dua, seperti yang saya katakan ketika orasi di 2 hari yang lalu, concern kita adalah satu, jangan menzalimi para tersangka dengan menahannya, dan yang kedua adalah bahwa ini adalah perjuangan jangka panjang, long term, for struggling demokrasi. Jadi kita tahu bahwa ini hal yang memang harus dihadapi oleh para aktivis, tetapi sekali lagi ini kan bukan zaman bukan zaman Romawi, bukan zaman Hitler, zaman Mussolini, ya, zaman otoritarian rezim Orde Baru atau rezim Orde Lama, tapi ini adalah zaman reformasi yang seharusnya hal-hal seperti ini bisa diakomodir dengan baik, saudara sekalian, ya. Kita sudah mendekat ke Polda Metro Jaya, nanti kita akan lihat siapa saja yang bakal hadir duluan, ya. Apakah Dr. Tifa, apakah Roy Suryo, apakah Rismond, dan bagaimana dengan tersangka-tersangka lainnya, apa juga akan membersamai atau tidak. Sengaja tim RH datang lebih cepat karena khawatir kita tidak akan kebagian tempat dan tidak ada ruang parkir bagi kita lagi kalau seandainya kita telah. Begitu sob RH sekalian, ya. Mudah-mudahan untuk menegakkan demokrasi, konstitusi itu berbuah hasil. Kita mengupdate hal kejadian kepada kawan-kawan semua yang tentu pengen tahu what happened, apa yang terjadi dengan RRT dan kemudian ke aktivis-aktivis lainnya. Mudah-mudahan penegak hukum Polda Metro kooperatif, termasuk pada para pengunjuk rasa seandainya nanti ada aksi unjuk rasa, dan juga kooperatif kepada mereka yang membersamai. Toh kita ingin membersamai dalam rangka solidaritas yang dikatakan this is a momentum of solidarity, tetapi tentu dengan concern dan keprihatinan serta daya kritis yang tinggi. Hanya memang tentu kita tidak boleh juga membuat keonaran atau kerusuhan, ya. Jadi yang dijamin oleh konstitusi itu adalah peaceful assembly, perkumpulan, berkumpul berserikat secara damai, bukan yang namanya membuat kerusuhan tentunya. Nah, kalau misalnya ada provokasi dari pihak-pihak lain, terutama dari pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan Roy, Rismond dan Tifa, ya mudah-mudahan
penegak hukum berlaku baik dan adil dan bisa membedakan mana yang mendukung secara genuine ya, tanpa bayaran, mana yang kemudian hanya ingin merusak sistem bernegara dengan membiarkan keculasan, kebohongan, ketidakbecusan, kemudian penipuan, penggelapan itu bergentayangan dan kemudian malah berkuasa di negeri ini. Sobat semuanya, saya unfortunately tidak bisa membacakan satu-satu ininya ya. Tapi nanti di gerbang Polda Metro Jaya kita akan stop. Kita akan cari narasumber-narasumber yang sudah bergerak ke sini, siapa saja. Dan mudah-mudahan banyak tokoh yang membersamai. Hari ini Roy Suryo, Rismond dan Tifa berjuang bagi demokrasi dan kemudian menghadapi pedang ketidakadilan, dijadikan tersangka karena berjuang mengenai hak demokrasinya, yaitu kebebasan untuk melakukan penelitian dan mengeluarkan statement tentang ijazah Jokowi, tapi kemudian ujungnya adalah laporan pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian, kemudian mengedit dokumen atau merusak dokumen dengan variasi ancaman hukuman mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun. Tepatnya 9 bulan, 4 tahun, 2 tahun, 6 tahun, 8 tahun, dan 12 tahun. Itulah pasal-pasal yang dikenakan kepada Roy Suryo, Rismond Sianifar, dan Tifauza Tiasuma. Sekali lagi, pasalnya adalah pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Pasal 311 KUHP, ancaman hukumnya 4 tahun. Pasal 27A Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 2 tahun. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 6 tahun. Pasal 32 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 8 tahun. Dan the last but not least, pasal 35 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 12 tahun. Dan yang paling pintar ya, 32 dan 35 ya, 35 yang terakhir. Dan yang paling pandai adalah penegak hukum tidak memasukkan pasal menyebarkan kebohongan. Ini menarik, kok bisa? Karena kalau menyebarkan kebohongan ya tentu orang akan menuntut yang aslinya mana, yang tidak bohongnya mana. Nah itu yang menjadi persoalan, menjadi concern kita semuanya. Sekali lagi, saudara sekalian, rupanya kondisi masih adem-adem saja. Kita memasuki Polda Metro dan alhamdulillah ya, mobil kita masih bisa masuk. Tapi kalau sudah siangan sedikit, saudara sekalian, mungkin akan jauh lebih susah ya kalau dibandingkan kalau sekarang ini. Ya, jadi ini sudah di daerah Polda Metro ya. Nah, kita akan ketemu siapa nanti kita akan lihat. Kita akan terus update perkembangannya ya, saudara sekalian. Jangan khawatir, kita akan terus update. Ini ada di parkir Polda Metro yang terkenal, agak susah parkir di sini kalau kita tidak dari pagi ya. Oke. Terus kita sampai titik seperti biasanya. Titik tempat aktivis berkumpul di apa namanya? Lagi di kantin ya, itu biasa tuh di kantin. Di kantin di dekat masjid, nanti kita akan ketemu di sana. Jadi kalau mau masuk ke dalam ya, inside the Polda Metro Jaya ya, datanglah ke kantin di dekat masjid. Biasanya disitulah narasumber akan berkumpul melakukan press conference, press statement sebelum mereka masuk diperiksa pada pukul 10. Itu masjid di depan kita udah kelihatan ya. Mudah-mudahan banyak tokoh yang membersamai, karena begini, hal yang paling sulit dalam perjuangan demokrasi ini adalah soal waktu, jarak, tempat, kepedulian, dan juga diseminasi informasi. Kadang orang peduli, tetapi karena terlalu jauh dia tidak bisa membersamai. Kadang orang peduli, tapi dia tidak tahu waktu dan tempatnya, tidak datang juga. Kadang dia peduli, tapi macam-macam dan lain sebagainya. Ya itu tempat titik-titik kumpul yang ditentukan oleh masing-masing pihak. Karena saya mendengar kalau titik kumpulnya Dr. Tifa adalah
Ada tadi warung Makci ya, Makci itu. Kita sudah mendekat di sini, saudara sekalian. Eh, kita akan lihat ya. Mudah-mudahan dapat parkir, tapi parkirnya jauh biasanya ya. Di gedung kan. Oke, di gedung ya. Oke, turun dua-duanya, siapkan. Yang parkir Ogi, nanti panggil Sofian, kita akan telepon Sofian, biar Sofian yang mengendalikan mobilnya. Itu saja. Begitu saudara sekalian ya. Kita akan lanjutkan dengan bagaimana melihat situasinya. Situasi masih adem-adem saja karena ini memang baru pukul 9, sementara pemeriksaan pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Coba lihatkan situasinya ya. Silakan Jido, lihatkan situasinya sebentar ya. Orang pengen lihat situasinya. Oke. SMS. Lihat OTP. Gimana sih? Ada. Kamu kalau lagi live jangan bilang OTP apa SMS kamu itu. Ada.
Ya, yuk. Ada lelaki pilihan. Coba kita mainkan coba. Oh iya iya. Itu masih banyak nggak yang nonton? 2000 Pak. Masih 2000. 2000 oke lah. Kalau yang nggak mau masuk frame nggak apa-apa. Ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk berbuat. Sekalian, kita sudah di titik kumpul as usual. Waduh, ada Bro Kosinuddin, ada Bro Medis, ada Bro Samsir Siregar, Samsir Jalingan, Samsir Siregar. Ada Madang Tanabang, ada Sugeng Martono. Kita tanya dulu kepada Kosinuddin, bosnya non litigasi RR ya. Kalau 3R-nya Refli Harun tambahannya. Bro. Iya. Oke. Jam berapa Anda datang, Bro? Jam 5.30. Jam 5.30. Di sini udah nongkrong di sini? Sudah. Wah, luar biasa. Jam berapa bangun tidur? Bangun tidur ya subuh lah biasa kita orang. Jam berapa tidur? Jam setengah 12 kayaknya. Pulang dari CNN. Berarti tidak lebih baik dengan saya. Saya tidur jam 1, bangun jam 3 lebih. Masya Allah. Oke, dikasih sama Allah. Mantap. Mantap, ya. Kemudian jadi mandor dulu sebentar. Jadi apa yang mungkin ini kan kalau saya kan tahu kan kita semua sudah tahu, tapi barangkali diupdate kepada sobat era sekalian apa yang akan terjadi, apa yang mau terjadi, apa yang disiapkan, apa yang mau ditunggu dan lain sebagainya. Silakan, Bro. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yakin di situ. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sudah tercatat secara sempurna di Lauhul Mahfuz. Wah, luar biasa. Itu yang Kalau gitu pertama. nggak perlu lagi lawyer dong. Ya, karena itu kita tidak mencari peran untuk merubah takdir, tapi hari ini kita sedang ikhtiar dalam konteks kausalitas beramal memenuhi apa yang menjadi seruan Allah, namanya taklif syar'i. Karena kita ini mukallaf, orang yang sudah dibebani hukum atau cakap hukum. Nah, hari ini mukallafnya kita, cakap hukumnya kita diberi amanah oleh klien untuk mendampingi pemeriksaan dalam status tersangka yang sebelumnya surat panggilannya sudah secara resmi dikirimkan dan diterima begitu, walaupun saat konferensi pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang baru, Pak siapa terakhir penggantinya itu saya lupa, dia menyatakan pemanggilan sudah dilakukan dengan 3 mekanisme, ada yang dikirim langsung, ada yang lewat HP, ada yang lewat pos begitu. Tapi dengan menyebutkan nama yang secara lengkap, ya tidak lagi menggunakan inisial, dan itu yang kami di beberapa kesempatan dalam komunikasi media menyayangkan, karena dalam proses penegakan hukum itu kan dikenal azas praduga tidak bersalah. Terlepas bahwa kita juga sudah tahu inisial itu yang dimaksud siapa, tetapi dari mulut penegak hukum itu tidak boleh begitu, karena mereka yang punya wewenang, mereka yang bisa mengambil tindakan. Beda dengan kami lawyer, paling bisa mendampingi. Kalau dalam konteks penegakan hukum, mereka punya wewenang memanggil, memeriksa, bahkan menahan dan seterusnya begitu. Jadi hari ini kita ingin menunjukkan kepada publik masyarakat bahwa proses pemanggilan seseorang sini menjadi tersangka itu adalah hal yang wajar, lumrah, biasa-biasa saja. Yang kedua, sebagai warga negara yang taat pada hukum, kita juga memenuhi panggilan untuk menunjukkan bahwa
dalam perkara perseteruan ya antara masyarakat dengan Joko Widodo terkait kasus ijazah palsu ini ya. Tidak ada satupun yang ingin lari dari hukum, karena memang muara dari seluruh perseteruan itu ada pada hukum, yakni di putusan pengadilan. Namun sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, semestinya seluruh pihak, baik yang punya otoritas apalagi yang tidak punya otoritas, menahan diri untuk tidak memberikan kualifikasi apapun. Misalnya penyidik Polda Metro Jaya dalam pengumumannya menyatakan ijazah itu sah asli. Nah, dalam proses penyidikan, seorang penyidik itu hanya mengumpulkan barang bukti, tidak memberikan tafsiran terhadap barang bukti itu apakah punya kualifikasi sah atau tidak. Yang punya kewenangan untuk mengkualifikasi dan menetapkan barang bukti itu kan nanti hakim di pengadilan. Karena itu kami melihat ada semacam tindakan-tindakan yang prematur begitu ya, mendahului apa yang sebenarnya bukan menjadi kewenangannya begitu. Nah, sementara dari sisi kami, ya kami punya hak hukum sebagai pendamping untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan penyidik itu harus sejalan dengan tuduhan yang disampaikan begitu. Misalnya kemarin klien kami Respons Yanipar Asyolan dalam rapat persiapan komplain, termasuk Roy Suso komplain sekali terhadap tuduhan mereka mengedit, memanipulasi, apalagi diberi labeling ya, label sebagai tidak ilmiah begitu. Jadi kalau tidak ilmiah itu yang ilmiah seperti apa, dan kalau kualifikasinya ilmiah tidak ilmiah itu bukan jumlah ahli yang diperiksa, tetapi objek yang diteliti seperti apa, metode penelitiannya seperti apa, kualifikasi daripada objek dan penelitian itu apakah nyambung, dan hasil kesimpulannya itu apakah bisa diuji oleh siapapun. Nah, saya perlu tegaskan bahwa hasil yang diuji oleh klien kami ini dapat diuji oleh siapapun, bahkan sudah dibukukan dalam sebuah buku secara sistematis. Sementara ahli-ahli yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu kita tidak tahu materi yang diperiksa, apa kualifikasi ahlinya, apa produk keluarannya, apa Orangnya siapa? orangnya juga siapa begitu. Jadi amat aneh jika kemudian satu produk yang ilmiah yang sudah ada bukti konkretnya dibukukan secara sistematis itu kemudian seenaknya ya ditafsirkan tidak ilmiah hanya dengan pemeriksaan dan meminjam otoritas aparat penegak hukum dalam sebuah proses penyidikan. Jadi kalau menguji suatu objek itu ilmiah atau tidak itu bukan melalui penyidikan gitu loh, melalui penelitian oleh peneliti dengan metode yang bisa digunakan oleh siapapun, dengan ujian yang bisa diuji oleh siapapun, yang kemudian hasilnya akan dinilai dua hal. Jika konsisten maka itulah hasilnya, jika ada inkonsisten itu juga hasilnya. Dan ketika ada hasil yang inkonsisten bukan berarti juga itu pencemaran ya, atau itu merendahkan serendah-rendahnya dan menghinakan sehinanya. Karena apa? Seorang peneliti dengan peneliti lainnya itu boleh berbeda hasil dari penelitiannya, tapi yang nggak boleh itu berbohong atas penelitiannya. Begitu, Bung Refli. Oke, saya mau pindah ke Samsir Siregar, tapi Samsir Jalil. Bro, ini suara masih oke ya? Bro, tolong begini aja nggak apa-apa? Oh, pegang aja. Tolong dilengkapi. Apa yang tidak lengkap? Tolong dikurangi apa yang berlebihan. Yang berlebihan ini adalah Jangan di situ. Nah, Saya katakan yang berlebihan itu adalah menetapkan 8 orang ini adalah tersangka. Hari ini adalah pemeriksaan untuk 3 orang yang mereka bagi dalam klaster ya. Ini klaster kedua. Jadi kalau untuk proses hukumnya sendiri, pemeriksaan sebagai tersangka ini kalau saya melihat ya adalah bagian daripada kita untuk sebagai warga negara yang negara kita adalah negara hukum. Tentunya kita tidak dan kita juga merasakan kalau saat ini hukum betul-betul tidak ditegakkan di negara kita. Kenapa begitu? Karena yang mau kita mintakan adalah ijazah Jokowi. Kalau kita bicara kita negara hukum, tentunya yang berbuat salah mereka lah yang dihukum. Tapi pada masalah ijazah Jokowi ini justru sudah ada 2 orang yang belum jelas putusan dalam pembuktian di pengadilan kalau dia itu bersalah. Karena pada waktu itu ijazah itu tidak ditampilkan. Sehingga tapi dia sudah dihukum. Jadi di sini betul-betul negara kita ini tidak adil ya. Sehingga pada kesempatan ini
ini 3 orang ini adalah peneliti. Tepatnya bukan negara kita, polisi kita lah yang di Polda ini tidak adil lah. Mungkin bisa jadi negara nanti akan mengoreksi begitu. Iya, memang sih kalau polisi yang kita. iya memang. Kalaupun seperti itu saya rasa memang tepat juga karena yang direformasi kan memang polisi kan ya. Iya, betul. Udah ada tim yang untuk melakukan reformasi polisi. Memang polisi kita seperti ini. Saya hanya mengingat tahun 2020 ketika teman-teman kita menolak untuk Omnibus Law ya. Itu kejadiannya hampir sama seperti ini. Jadi mereka hanya mengucapkan kata undang-undang brengsek gitu ya, hate speech, tapi mereka dikenakan pasal waktu itu masih ada pasal 14 dan 15 itu undang-undang tahun 1946 undang-undang KUHP. Sehingga mereka ditangkap ketiga-tiganya. Jadi pada waktu itu ya dengan mudahnya mereka melakukan pemeriksaan dan waktu itu di Barreskrim ketiga-tiganya itu ditampilkan tapi sudah menggunakan jaket orange, tangan diborgol. Ya inilah orang-orang yang bersalah. Nah untuk hari ini saya juga meyakini kalau hal seperti itu akan mereka ulangi lagi. Jadi 3 orang yang peneliti ini dibuat dalam satu klaster kedua. 3 orang inilah diperiksa pertama-tama. Nah kalau memang tadi yang disampaikan Ustadz Rosinuddin, kalau memang polisi di sini, penyidik di sini berhak mempunyai penetap untuk menetapkan orang itu untuk ditahan apa tidak. Nah, yang hubungannya dengan pasal-pasal yang muncul, pasal-pasal yang muncul ini pun juga buat kita masyarakat atau peneliti khususnya yang sedang meneliti Jokowi ini palsu, itu pasal-pasal yang dianggap memang pasal-pasal yang bisa menjerat dia untuk ditahan. Jadi pasal 32 8 tahun, pasal 35 12 tahun. Jadi memang ini adalah proses kriminalisasi kedua setelah kasus Omnibus Law yang tahun 2020 yang lalu. Buat saya ini jelas terang benderang polisi di sini, polisi Republik Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap para peneliti yang sedang berjuang untuk membuktikan kalau ijazah Jokowi ini palsu. Oke. Terus tambahin sedikit, apakah jangan diam terus? Sepertinya saya harus tidak konteks dengan masalah hukum. Ya. Masalah di mana kita berdiri. Oke, thank you very much. Seperti cerita Nabi Ibrahim dibakar. Ya. Jadi saya hanya menghimbau, meminta semua yang cinta kebenaran, yang cinta dengan kejujuran, ambil sikap seperti cicak dan burung. Apakah Anda seperti cicak? Apakah Anda seperti burung pipit? Jadi saya hanya berpesan itu. Mudah-mudahan oknum-oknum termol di sana pindah semua. Insya Allah begitu. Jadi saya menghimbau hanya itu saja. Konteks hukumnya dengan saudara Samsir dan saudara Rosinuddin itu sudah lengkap. Oke, luar biasa. Siapa yang mau ngomong? Pak Sugeng dari mana? Oh yang juga. Wah, ayo. Sini kita. Hah? Bro, situ bro. Bro, respon sana bro. Sana. Ini Bro Rismon sudah pakai baju merah ini, kenapa ini maksudnya? Mau minta dukungan partai politik? Minta dukungan partai politik atau gimana? Nah, biar Oke. Nih, mainkan. Nih. ada wudhu, masih ada wudhu. Ya. Live, ini live. live ya. Jadi, bro, ya sobat era sekalian, diketin lagi sini. Oke, cukup ya? Ini, jangan jauh-jauh. Kegantengan Rismon nanti hilang dia. Oke. Baru bangun. Nah, oke, sobat era sekalian. Nah, oke ya, sobat era sekalian, sudah ada Rismon Hasya Hollansia Nipar, RHS, ya kan?
Rahasia kita ya. Risman ini adalah salah satu terpanggil, bukan ya? Tersangka. Ya? Jadi, bro, karena Anda dalam status yang elit saat ini, silakan Anda komen apapun. Yang paling penting komen itu tidak memberatkan Anda. Apa yang memberatkan? Saya dituduh mengedit katanya, memanipulasi. Dan kita nanti akan keras-kerasan nanti nih. Apa yang kami edit bisa nggak ditunjukkan. Dan mana sih jasanya Joko Widodo? Sampai detik ini ingin memenjarakan orang, tapi ijazahnya yang dipakai sebagai presiden itu nggak ada, ya. Dan saya yakin ini sebenarnya kaitannya bukan dengan ini sih, kecepatan penersangkaan ini, keyakinan saya dengan pulangnya Pak Roy Suryo dari Sydney dan kami ke Kemendikdasmen dan buku akan kami terbitkan. Coba bentar, Pak. Vi, Sini, bukunya buku. Say. Ini secara langsung bro, ayo bro. Oh, secara langsung ya. Ya, tunggu. Ambilkan. Ya. Bukunya tadi buku. Ya, terus nanti bukunya incoming. Bukunya incoming. Jadi. Ya bro, daripada Anda pegang, saya aja yang pegang. Nah, ini yang paling dikhawatirkan Joko Widodo adalah kami terus bergerilya. Oh, dari Ian. Ya, makasih Ian. Kami terus bergerilya, ya, fact finding, mencari ke lapangan, ke Kemdikdasmen, bahkan Pak Rosuryo sampai ke Sydney. Jadi ya, apalagi yang ditunggu rakyat Indonesia ini? Memang ya jelas ya, Gibran endgame. N artinya karir politiknya Gibran itu selesai, game over. Wapres tak lulus SMA baik dalam maupun luar negeri. Jadi kalau diklaim memang dalam negeri nggak lulus, dia di luar negeri memang nggak lulus juga di luar negeri. Jadi tidak punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri, ini udahlah ya, daripada ini ditutup-tutupi masyarakat ya, ini akan menyebar. Mungkin saya sebarkan lewat RH Channel nanti. Nah, atau saya sebarkan PDF-nya gratis supaya dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Nanti saya kasih aja PDF-nya ke RH Channel, ke Bang Arif, bahkan ke Twitter saya atau ke pengacara saya, ya. Jadi semua bisa bacalah. Orang itu fakta yang faktual gitu, Bang. Oke. Iya, ada juga satu lagi. Apa yang Anda siapkan dalam menghadapi pemeriksaan hari ini? Harusnya penyidik yang lebih yang melakukan persiapan daripada saya. Wah, luar biasa. Nyiapkan komputer, nyiapkan kertas. Iya. Gini, atau yang lebih spesifik ya. Dalam pemeriksaan sebagai terlapor, kalau tidak salah dari 3 RRT ini, hanya Rismon yang memberikan keterangan yang panjang kali lebar. Sementara Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak memberikan keterangan yang cukup memadai karena mereka menolak tempus dan locus delicti yang disertakan dalam surat panggilan sebagai terlapor atau saksi tersebut. Itu ya tidak relevan bagi mereka karena mereka tidak hadir. Tapi Rismon sangat baik sekali. Dia jelaskan banyak hal. Apa yang Anda jelaskan sehingga lama sekali? Bahkan Anda dipanggil 2 kali ya kalau nggak salah. 3 kali. 3 kali. Perpanjangan panggilnya sih sekali, Bang. Tapi nggak cukup 3 kali, 3 hari. Nah, itu apa? Apa yang Anda jelaskan? Oh, Itu baik kan- sekali Anda. Karena bisa menjerat orang lain jangan. nggak ada menyebutkan orang lain. Yang saya sebutkan ya cuma ilmu-ilmu dasar tentang di dalam ilmu dasar itu kan ilmu digital image processing. Itu kan sudah ilmu yang tua, tahun 60-an, 70-an sudah ada.
Ya, jadi pemrosesan citra digital kan ada dua. Pertama adalah still image, yang kedua adalah moving image. Still image itu citra diam, gambar diam. Kalau moving image itu video, gambar. Setiap frame itu ada 30, 60 gambar per detik. Nah, itulah moving image. Jadi semuanya disatukan dalam sebuah ilmu namanya digital image processing. Nah, itulah yang saya lakukan dan itulah yang saya jelaskan. Jangan karena kita menggunakan algoritma dalam digital image processing itu terus dituduh mengubah, memanipulasi, mengedit. Kan kelihatannya kayak kita hidup di zaman batu. Mereka ya penyidik kalau apa search saja digital image processing apa saja di situ. Bahkan buku saya ada di penerbit Andi, ada 2 buku tentang digital image processing. Penerbit Andi Yogyakarta, penerbit Informatika di Bandung juga ada 2 buku perihal hal itu. Jadi itu bukan ilmu untuk memanipulasi atau mengedit, tapi itu ilmu untuk memproses, mengolah apakah informasi yang terdapat dalam sebuah citra digital atau image, apakah ada informasi yang ada dalam sebuah video digital itu. Jadi beda sekali antara mengolah, memproses dengan dituduh memanipulasi atau mengedit. Kok jauh banget, jangan dibelokkan. Oleh karena itu kalau tidak terbukti nanti ya saya akan tuntut polisi 126 triliun. Apa kenapa 126 triliun? 1 tahun anggaran Polri. Oh, karena 126 itu kalau bahasa Inggris kan 26 Januari. Itu ulang tahun saya. Jadi jangan dibelokkan, ya kan? Jangan dibelokkan ilmu untuk namanya ya digital image processing. Mengolah citra digital. Jangan dibelokkan memanipulasi, mengedit. Itu ilmu tua, Pak Polisi. Ya. Satu itu. Yang kedua, jangan hanya karena 3, 10, 100 ahlinya dipanggil kepolisian dan ahli-ahli itu juga sudah langganan. Terus kita dituduh berdasarkan ahli-ahli kami, metode kalian tidak ilmiah, tanpa menunjukkan apa metode dia. Nah, harusnya ahli-ahli itu juga membuat resume yang dibacakan oleh Kapolda saat itu. Apakah atau area atau kontur manakah di dalam sebuah citra digital itu yang diedit Rismon, yang diedit Roy Suryo, yang diedit Tifa, ada resumenya yang dibaca, resume ahli, sehingga saya juga nggak dalam gelap gulita mana yang saya edit. Dan satu itu nggak etik kalau ahli mengatakan ahli lain tidak ilmiah. Siapa yang mengangkat Anda atau otoritas mana mengangkat Anda? Apakah dari Dirjen Dikti atau lembaga dunia yang mengatakan saya adalah ahli dari segala ahli di dunia ini dan berhak mengatakan metodemu tidak ilmiah? Kalau tidak ilmiah, ngapain kita bukukan itu Jokowi White Paper? Di UGM juga bisa dibedah, di ITB, di UI. Bahkan saya bilang di depan penyidik bahwa ilmu-ilmu yang ada di JWP itu yang saya tulis sebenarnya ilmu dasar. Semester 5, semester 6 di S1 pun sudah diajari, yaitu apa? Tadi tuh digital image processing. Itu ada mata kuliahnya. Dan itu teknik untuk mengolah citra digital. Itu Pak Polisi. Jadi jangan langsung karena itu kok berubah, outputnya kok berubah. Ya itu hasil dari algoritma. Algoritma itu juga dikenal dan baku. Jadi jangan justru penyesatan publik ahlinya itu, ya, ahlinya yang dipanggil itu jangan sampai menyesatkan kepolisian, mengatakan, oh itu ada edit, ada rekayasa, padahal bidangnya dia bukan itu. Nah, jadi inilah makanya kalau ditanya Pak Bang Refli tadi apa persiapannya, saya kan nggak mengedit, saya nggak butuh persiapan. Sekarang penyidik mampu nggak menunjukkan kepada saya, dia harus persiapan menunjukkan mana yang saya edit. Kalau nggak bisa bangkrut kepolisian, saya tuntut 126 triliun nanti.
Kecuali nanti sidangnya tertutup, ya kan? Tiba-tiba tertutup keluar hasil, nah, itu. Tetapi kalau nanti sidangnya terbuka, saya akan tunjukkan saya tidak melakukan pengeditan, pakai algoritma, dan algoritma itu banyak di internet, baku. Semua yang saya sebutkan di JWP itu algoritmanya baku. Ya, dan tidak ada otoritas mau 1000 ahli dipanggil kepolisian menyatakan orang lain tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang ilmiah menurut dia dan resumenya, gitu loh. Gitu bang. Oke, tapi begini, satu lagi ya, kan yang dikenakan itu menurut saya agak lucu tuh, pasal 35 Undang-Undang ITE itu kan mengatakan Anda mengedit yang kemudian ujungnya seolah-olah itu dokumen otentik, kan gitu ya. Padahal kan tesis Anda, statement Anda itu mengatakan dokumen itu palsu, ijazah itu palsu. Kan Anda nggak pernah bilang bahwa end resultnya adalah dokumen itu adalah otentik. Padahal pasal 35 itu justru mengedit agar tampak otentik. Kok bisa ya dikenakan pasal seperti itu? Apa yang Anda rasakan? Makanya ketika mau membuat undang-undang ITE, hadirkan banyak ahli IT lah, supaya nanti dikekang setiap pasal itu, dikekang dengan ketat, supaya jangan sampai pasal-pasal itu bisa ditarik ke sana kemari, ya kan? Kalau dengan algoritma dalam digital image processing itu bisa dikatakan direkayasa, merekayasa atau mengedit, tutup saja, larang itu mata kuliah di digital image processing atau pemrosesan citra digital, baik yang ada di UI, di ITB, di UGM dan universitas lainnya, larang itu teknik terlarang oleh Polda Metro Jaya karena itu dianggap mengedit dan merekayasa. Bukan cinta terlarang ya, ini teknik terlarang. Nah, ini teknik terlarang, algoritma terlarang, gitu ya kan? Lagunya cinta terlarang. Apa yang di situ mengedit? Di situ jelas di JWP. Nanti Bu Tipa atau Pak Roy datang ya. Nah, JWP itu apa? Ada uji overlay, ya, ada uji lintasan stempel. Di situ bukan hanya secara visual, tetapi mengekstrak nilai-nilai integer atau bilangan bulat yang merepresentasikan tiap pixel di situ. Terus kita periksa, oh dia mengarah ke titik 0. Ya, lintasan stempel itu mengarah ke titik 0. 0 artinya apa? Hitam, jasnya hitam. Merah harusnya apa? Dia di antara 125 sampai terus ke arah 255 nilai maksimum. Di kanal kita periksa setiap kanal red, green, dan blue. Kalau semua mengarah 0, red, green, blue, nilai-nilai bilangan bulatnya, ya jangan salahkan saya, salahkan Dian Sandi Utama dong. Oh, yang mengupload. Jadi tapi gini, biar ini kan tidak hanya untuk Anda yang sudah canggih, tapi juga masyarakat awam ya. Saya mau recalling aja apa yang sudah ditemukan oleh RRT. Satu, bahwa foto yang tertera dalam ijazah yang kemudian kita tahu itu ijazah kacamata sama di semua KPU kan, ijazahnya itulah, tidak ada versi lain. Itu foto yang tertera bukan foto Jokowi, confirm? Hah? Iya bang. Foto yang tertera di ijazah itu, yang ijazah yang kemudian tersebar di mana-mana termasuk yang diberikan oleh KPU Nasional maupun KPU Solo dan DKI itu bukannya foto Jokowi itu. Tapi Nah, kalau ilmiah kan kita bisa bicara tentang persentase kecocokan. Iya. Ya kan? Nah, kalau dengan persentase kecocokan kita uji bahwa itu lebih mirip ke Dumakno, lebih tinggi, maksudnya lebih tinggi kecocokannya daripada ke Jokowi. Ya di mana rekayasanya, gitu loh. Jadi kalau ilmiah tidak mengatakan, oh itu Dumakno, bukan begitu. Itu mungkin awam. Itu Persentase kecocokannya lebih tinggi ke Dumakno daripada ke Jokowi. Dumakno itu sepupu Jokowi ya. Iya, gitu. Berapa persen ke Dumakno, berapa persen ke Jokowi? Saya lupa itu bang, mungkin 70-60an untuk Dumakno sampai 80-an, kan berbagai algoritma itu. Nah sementara Jokowi di bawah itu, gitu loh. Itu bang bahasa ilmiahnya. Ya. Bahasa ilmiah kedua, bahwa cap itu, cap stempel fakultas itu tidak mengenai lintasan jas hitam yang dipakai di foto itu. Itu yang kemudian mengindikasikan bahwa ini
sepertinya ini foto yang ditempel. Apa yang Anda temukan? Nah, itu simpulan akhirnya. Awam mengatakan bahwa foto di atas stempel gitu kan. Itu kan simpulan awam. Tetapi kan simpulan ilmiahnya adalah tidak terdeteksi ya warna merah ya. Kalau di ruang warna apa itu kan ada image processing kan ada 3 yang paling populer, red, green, blue. Nah, dideteksi bahwa di situ tidak ada pada lintasan yang seharusnya tidak ada indikasi bahwa ada warna merah di situ. Gitu, Bang. Semua ke arah hitam sesuai dengan warna jas hitam. Hitam dalam image processing itu ke arah 0. Karena semua pixel itu di dalam image processing itu sebenarnya angka, numerik, matematika. Jadi kita bicara matematika, ketika kita bicara digital image processing, maka itu sama dengan kita bicara matematika terapan. Makanya setiap pixel itu direpresentasikan oleh 3 buah nilai bilangan bulat. Bilangan bulat itu bukan pecahan. Mulai rentang 0 sampai 255. Nah itu, kita periksa nilai-nilainya di setiap pixel itu. Oh, semua mengarah ke 0, hitam. Jadi di hitam itu kemudian dikatakan tidak ada lintasan merah. Iya, itu karena kesimpulannya. mengarah ke 0 semua. Iya. Oke, itu 2 ya. Ketiga, apalagi yang Anda temukan? Kalau saya dengar dari Mas Roy itu adalah ketidakcocokan ketika dibandingkan dengan ijazah lainnya soal letak huruf overlapping. Iya, overlapping detection. Dengan lambang bunga teratai. Iya, kan overlapping detection juga kami uji ya dengan perbandingan ijazah yang diklaim punya Pronojiwo dan itu mencotot gitu kan. Hanya mencotot keluar. Punyanya apa? Kalau Batak mencotot itu apa? Apa itu? Menggeser aja. Gak tahu, Bang. Nah, mencotot punyanya Pak Jokowi artinya apa? Mencotot. Artinya yang A khususnya yang ijazah itu A itu relatif posisinya relatif kata ijazah ya. Relatif terhadap logo UGM itu jauh menjauh daripada yang punya orang lain. Itu overlapping detection. Juga kami overlay. Nah, uji overlay itu artinya, Bang, uji overlay itu artinya begini. Itu tuh untuk lembar pengesahan pemutih. Saya foto, Pak Mas Roy juga foto. Sudah saya bilang kok. Nah, bahkan ada seharusnya di UGM itu yang Pak Roy Suryo memoto. Nah, lembar pengesahan pembimbing skripsi punya Joko Widodo dipoto. Terus saya rekonstruksi, Bang, dengan dokumen sekarang. Saya uji tindih. Kok sama? Padahal itu diklaim dengan perabaan katanya itu terbuat dari handpress atau letterpress. Itu uji overlay. Kenapa ijazah juga ya? Enggak, di lembar pengesahan pembimbing skripsi. Jadi ijazah itu 3 ya, indikatornya ya. Ada lintasan stempel, foto. ya, yang mencotot. Iya, mencotot. Terus ada lagi uji lapisan visual. Lapisan visual. Oh, banyak editan. Bukan, Bang. Uji belum sebelumnya uji lapisan visual pakai Cummins clustering. Jadi di punyanya Pak Jokowi, kenapa itu logo dulu baru huruf? Sementara punya orang lain huruf dulu baru logo. Itu secara lapisan visual disimpulkan bahwa itu punya Joko Widodo tidak konsisten dengan punya 2 orang lainnya. Oke. Baru uji ELA. Iya, Bang. Ada 4. 5 dong. Apa itu? 5. Foto. Lintasan foto. Lintasan stempel ya. Ya, mencotot. Overlapping. Yang tadi overlay foto dan Analisa lapisan visual, baru ELA. Jadi Error level analysis. Ada 5 hal yang membuat Risma dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa 99,9% ijazahnya palsu. Itu kesimpulan Roy Suryo yang tentu Anda juga. Saya 11.000 triliun % palsu. Konsisten. Itu kantong kanan atau kantong kiri? Di kantongan saya. Jadi itu ijazah. Bagaimana dengan skripsi biar remind publik mengingat kembali
Kalau itu kan diklaim ya, diklaim bahwa apa namanya itu adalah produk dari hand press atau letter press dari percetakan apa itu dibilang. Sebelumnya oleh UGM dikatakan prima, setelah itu perdana katanya, ya kan? Nah, terus saya lakukan rekonstruksi pakai Word dokumen. Ya. Ini hasil foto. Nah ini saya tulis pakai Word dokumen sekarang ya, 2023 lah Word apanya. Saya terus saya timpang tindih tuh bang, pakai overlay. Saya misalnya kata gajah, GADJAH, itu konsisten menimpa antara bentuk huruf, jarak antar huruf, jenis huruf itu sama. Itu yang diklaim produk tahun 1985. Terlalu bagus, terlalu cantik kali gitu. Terlalu cantik kali bang. Terus saya lakukan juga uji proportional spacing dan kerning terhadap lembar pengesahan penguji itu juga. Artinya begini, kalau pakai mesin ketik ya, maka dia harus monospace. Artinya ruang untuk huruf I lebih sempit daripada huruf A misalnya. A lebih sempit daripada M atau W misalnya. Begitu. Kalau itu terjadi ada di sebuah dokumen, maka itu adalah produk dari algoritma untuk menata string kata-kata itu atau antar huruf itu produk dari algoritma. Mana yang menyesatkan Pak? Itu kan tinggal search saja. Pak Polisi, proportional spacing and kerning. Banyak kok kasus dipakai itu untuk uji forensik. Kemarin juga saya dengan Pak Taufik ada juga dari Maluku juga begitu. Diklaim itu dokumen tahun 1920-an. Padahal itu pakai komputer. Nah itu terjadi untuk mafia-mafia tanah juga banyak itu bang. Dia dibuat dengan komputer, diklaim itu dokumen misalnya lebih tua, lebih legal, tapi itu sebenarnya buatan komputer. Itu gampang sekali membuatnya. Maka kalau ada mafia tanah, mafia hukum, selesai itu bang. Tanah kita bisa diambil alih. Ya, Gitu. apalagi Anda closing statement. Oke, itu lembar pengesahan skripsi. Uji kerning, proportional kerning dan spacing ya. Terus apa tadi? Analisa glib terakhir. Analisa glib baru bentuk huruf bahwa itu Times New Roman, baru yang ketiga. Yang terakhir adalah noise pattern analysis. Di situ bentuk-bentuk pola-pola derau percetakan itu ada. Nah itu kita simpulkan diproduksi dengan printer inkjet. Jadi artinya apa? Lembar pengesahan skripsi yang ada di yang diklaim itu punya skripsi Joko Widodo itu adalah hasil tahun 2000-an itu bang. Oke. Jadi ada berapa? Iya. Kalau ijazah ada berapa? Proof proofnya ada berapa? Tadi kan 5. Terus kalau lembar pengesahan pembimbing skripsi kalau nggak salah 4. Jadi ada 9 itu di totalnya. Ada 9 hal yang meragukan untuk skripsi. Iya. Untuk ijazah tadi 5. 5. Kalau skripsi tadi 4 atau 5 begitu bang di buku saya. Sisanya saya lupa. Ya, saudara sekalian, itu ya kawan-kawan semua bersama Rismon Hasiholan Sianipar. Mungkin bahasanya ada yang sulit kita mengerti, tetapi intinya adalah Error level analysis. yakinlah bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Ya, karena benar itulah makanya banyak sekali ditentang. Nah, Closing statement, your closing statement ya. Ya. Worst case scenario, sebarkan, bagikan, bahkan PDF saya kasih gratis. Kita bukan komersial di sini, pokoknya semua orang harus tahu ya bahwa memang Gibran tidak punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Nah terserah rakyat sekarang, terserah tim hukum. Makanya saya bilang ada nggak tim hukum yang striker? Bang Koji, Bang Dr. Muhammad Taufik, Bang Jamada,
ini bisa dilaporkan ini, atau di sidang tun atau sidang lainnya, ini bisa harusnya menjadi bukti untuk maju ke menggugat itu. Bro, Gitu, ya. Anda dipanggil untuk ijazah bapaknya, tapi tiba-tiba Anda bawa ijazah anaknya. Ini what happened with you? Ya. Karena kami duga gerilya kami untuk membongkar ini ya berkaitan dengan kecepatan proses hukum terhadap kami, Bang. Untuk membatasi ruang gerak kami atau menyibukkan kami dan segala macam, ini harus dikekang mereka ini, minimum RRT gitu. Jadi Anda sudah siap kalau begitu, apapun yang terjadi. Kan Anda tidak adil kalau Anda ditahan. Ya. Untuk hal yang menurut saya bagian dari hak konstitusional. Kenapa tiba-tiba Anda selalu mengatakan nggak apa-apa ditahan, nggak enak ditahan itu? Iya, pasti itu. Aneh itu. Tapi ini kan potret hukum yang sesungguhnya, Bang. Ini negara hukum atau negara kekuasaan, kita lihat nanti, gitu loh. Kalau hak untuk meneliti dilarang hanya karena ahli dari kepolisian mengatakan kita tidak ahli di bidang itu, waduh kacau, Bang. Misalnya ada ahli hukum tata negara lebih senior dari abang. Refli Harun itu nggak ahli itu, tidak ilmiah katanya. Apakah segampang itu melakukannya? Yang rendah itu orang di kekuasaan yang menjilat. Kalau orang independen ya rendah. Oke, Pak Roy mana nih? Bu Tifa, bergantian. Oke, closing statement. Your closing statement. Closing statement. Ya. Penyidik harus bisa dan kejaksaan harus bisa membuktikan bahwa kami melakukan tindakan-tindakan yang terlarang, yaitu mengedit dan merekayasa. Itu berat loh, bro. Karena lawannya juga paham di bidang itu. Bahkan Gitu. 12 tahun penjara ancamannya. Iya, dan itu berat. Tantangan untuk kalian itu berat. Gitu loh. Kalau saya, karena saya tidak melakukannya, itu harus pilih bagi saya. Tantangan untuk kalian membuktikan bahwa saya atau Pak Roy atau Bu Tifa itu mengedit, merekayasa, itu berat. Kenapa? Semua algoritma yang ada di buku JWP itu bisa kalian search di internet dan itu terbuka. Algoritma terbuka untuk umum. Oke, Bang. Ya? Iya, oke, Bang. Oke, sobat era sekalian, sebenarnya kita masih menunggu Roy Suryo juga. Tetapi informasi dari media bahwa pihak acara masuk pihak Jokowi itu meminta pihak penyidik meminta buku Jokowi bercepat kalau mau disita itu berapa ribu itu? pihak Jokowi Boleh diganti tanggal siapa? nggak ada urgensa pihak kemudian menyita buku abang yang Jokowi bercepat tanggapan ada urgensi Menyita. Polisi punya kapasitas menyita kuasa Jokowi untuk menyita. Banyak kok, polisi bisa beli kok. Kalau nggak perlu disita, itu kan untuk umum. Iya, memang itu buku terlarang ya. Apa definisi buku terlarang? Nah, ahli hukum gitu loh. Ya itu ya, nggak usah jawab dulu. Itu kan rumor. Kecuali lawyernya mau jawab di sini terserah. Soalnya muka Hafiz ini udah mulai tegang nih kayaknya. capek aja tidur semalam dan siang pagi ini lagi nunggu Pak Roy belum datang lagi komunikasi Pak Roy gimana soalnya saya paling nggak bisa nggak on time itu. Oke, luar biasa. Kita menunggu Roy Suryo, tapi jangan asal tahu saja Roy Suryo itu sampai rumah pukul 1. Silakan. Pertanyaannya adalah, kalau kami ditahan, polisi siap nggak untuk membuktikan tuduhannya? Polisi sekarang berada di tangan polisi. Polisi siap nggak dengan statementnya kami mengedit, merekayasa dengan metode yang tidak ilmiah? Satu itu. Siapa polisi menentukan mana yang ilmiah atau tidak ilmiah? Yang kedua, ya kita lihat statement dari Pak Jimli, Profesor Jimli, Profesor Mahfud, dan terakhir Pak Susno. Ini kan harus dibuktikan dulu di TUN. Jadi menjadi rujukan referensi dari Polda Metro Jaya. Kalau sekarang kan polisi sudah menjadi hakim.
ya hakim bahwa ini asli sah menurut kami, ahli kami, saksi kami, ya kan? Terus mereka tidak ilmiah menurut polisi, hakim juga. Bentar lagi masuk surga neraka juga polisi. Dukung Rismon. Dukung Rismon. Bentar, lagi wawancara. Pak, kalau penahanan itu kan bisa dengan berbagai alasan, bukan barang bukti, dan sebagainya. Iya. Jadi bukan termasuk bukan karena polisi harus bisa membuktikan aja. Jadi saya polisi. Bagaimana mungkin lari pada saat saya diperiksa di proses penyidikan? Saya minta 3 hari kok saya jawab dengan lengkap. Di mana saya menghambat, menghilangkan barang bukti? Barang bukti itu ada semua. Nggak pernah video itu saya hapus sampai sekarang, sampai detik ini. Video apapun yang ditanyakan kepada saya pada saat proses penyidikan, sampai detik ini masih ada. Untuk apa kami lari? Polisinya mungkin yang lari atau ahlinya yang mengatakan bahwa kami mengedit. Hati-hati loh, ya, memproses data itu jangan dituduh mengedit. Ada ilmunya, namanya digital image processing, teknik pemrosesan data digital dalam bentuk citra digital ataupun video digital, itu pakai berbasis algoritma. Jangan sembarangan itu dituduh langsung mengedit, merekayasa. Itu hadiah, lakukan hadiah. Siap nggak untuk melakukan itu? Loh, wajib. Kalau nggak saya tinggal datang ke Solo menjilat, selesai bang. Ini dalam perencanaan justisi atau perencanaan hukum yang dilakukan itu yang dilakukan oleh penyidik. Tadi abang bilang tidak kejadian, abang bilang menyatakan tidak kejadian. Kenapa ya abang ataupun para tersangka ini tidak melakukan upaya hukum? Nah, itu tim hukum yang jawab. Itu jangan. Upaya hukum apa yang dimaksud? Ya, silakan mas. Ya, upaya hukum yang dimaksud apa? Tersangka kan? Ya, upaya hukum apa yang dimaksud? Oh, jadi saya jelaskan ya. Rapid itu adalah opsi, dan opsi itu tidak diambil. Dan hari ini kita sedang berfokus menghadapi pemanggilan. Soal mau ambil atau tidak nanti kami pertimbangkan, karena rapid itu hanya melegitimasi proses yang ada di penyidik. Jadi untuk apa kita hanya melegitimasi penyidik untuk mengambil satu tindakan yang sudah zolim gitu. Nah justru hari ini kita mau fokus bertarung di materinya, begitu ya. Nah dulu istirahat dulu ya, kita nunggu apa ini siapa ini? Artinya tidak akan melakukan rapid berarti mas. Ini saya bilang tadi upaya saya jawab ya, ada bilang tadi upaya ada tuh naik awan lalu udah ada Kamu mau terus atau mau berhenti ya? Udah dulu ya. oke. Bukan yang baru. Nanti bukan yang baru saya sapa-sapa. Saya ini mati ya. Ini sejam juga, Pak. Udah sejam sama tim.